delusi, ketakutan, kekhawatiran itu adalah setengah dari sakit. Ketenangan adalah setengah dari obatnya. Tapi sabar adalah kunci awal hadirnya kesembuhan. Ustadz Zulfikarullah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahman. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebuah semakin sehat, semakin baik. Kesempatan yang luar biasa nih, antum bisa hadir di podcast PPA, Masya Allah. Betul. Jadwal yang begitu padat, Masya Allah Ustadz ya. Anda merasa ada hutang gitu Iya, kan, Ustadz. hutang sama Mas Rahman, sama keluarga besar di PPA. Kita sudah punya podcast, tapi kok belum sempat mampir. Iya, gitu. Dan Ustadz. alhamdulillah guru-guru kan sudah duluan ya. Gitu. Masya Allah, Jadi Ustadz. ya insya Allah demi fadli Rabbi Allah izinin bisa hari ini. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya kemarin baru selesai agenda seminar Maulid Nabi secara online. Dan insya Allah juga kita ada kelas AHA mentoring yang akan segera selesai di pekan depan insya Allah. Kabar keluarga gimana Ustadz? Kabar keluarga semakin sehat, semakin baik. Ya kemarin bisa ketemu anak-anak di pondok ya. Jadi kan pondoknya beda-beda tuh. Ada yang pondoknya di Subang, anak pertama, ada yang di Gunung Sindur, anak kedua, anak ketiga di Jasinga. Nah jadi kalau pas lagi satu waktu penjemputan ya mampir semua. Dan termasuk kemarin bahkan kita sempat juga menjenguk mahasantri yang ada di Oki di Jatinangor. Alhamdulillah. Anak ada berapa Ustadz? Alhamdulillah Allah izinin anak 8. Dan insya Allah sekarang sedang menuju yang ke-9 insya Allah. Mohon doanya. Amin, amin. Berapa Ustadz usia yang pertama berapa Ustadz? 17 Alhamdulillah. 17 tahun. Yang paling kecil? Yang paling kecil 2 tahun. 2 tahun. Baru kemarin milad tanggal 9. Nah ini Ustadz, menarik nih Ustadz. Gimana cara membagi waktunya Ustadz nih? Antum yang porsi amanah dakwahnya banyak, amanah pekerjaan gitu ya. Dan tentunya keluarga juga butuh Ustadz, butuh antum gitu ya. Iya, iya. Gimana antum cara membagi waktunya Ustadz? Ya kalau cara bagi waktu yang jelas kita minta tolong sama Allah dulu ya. Karena kalau Allah sudah ngasih amanah tuh mesti nggak pernah salah pundak kan gitu ya. Artinya nggak salah pundak itu pasti kalau kita dikasih amanah anak banyak, mudah-mudahan semoga Allah memantaskan itu buat al-fakir. Karena ya ketika kita melihat mau anak banyak ataupun tidak banyak, ya dakwah tetap jalan. Jadi kalau dijadikan, wah nanti gimana bagi waktunya Ustadz? Ya enggak lah. Insya Allah pada saat itu kita memberikan apa yang kita sebut dengan mindful condition ya. Jadi mindful condition itu kalau kita pas saat lagi bersama mereka, maka berikan kekinian, kedisinian, hadir utuh, sadar penuh buat mereka gitu. Walaupun memang kadang-kadang ketika kita di rumah, ya Mas Rahman ngajakin online ya kan. Nah tapi kan ada anak yang kecil itu ya ikut naik ke atas gitu. Dan dia alhamdulillah sudah mulai muayasah. Ada anak yang bahkan kalau mau tidur, Abi malam ini nge-zoom nggak? Kalau nge-zoom, Adat mau bobo di sini kata dia gitu. Jadi lagu Nina Bobonya itu dengerin abinya ngisi taklid secara online gitu kan. Dan alhamdulillah ya di Sabtu Ahad itu banyak kegiatan-kegiatan dakwah termasuk kelas di PPA. Nah, salah satu yang juga kita lakukan ya kita ajak kalau misalkan itu bisa terjangkau dengan kendaraan. Karena begitu kita ngisi kelas, ya tugas mereka lah untuk menikmati fasilitas. Gitu. Dan begitu selesai, biasanya kita extend 1 hari, dan di 1 hari itu kita ngobrol juga dengan mereka. Dan itu bisa jadi healing yang produktif lah insya Allah. Gitu Mas. Intinya jangan pernah takut dikaruniakan anak banyak, karena Allah kalau sudah ngasih anak pasti berikut dengan paket rezekinya kan gitu. Tapi ada nggak Ustadz? Ada protes-protes kecil gitu dari ada pasangan atau dari anak-anak? Dulu itu bahkan ya kan namanya gini ya, kita kan terus berupaya menjadi orang tua yang baik dan lebih baik, bahkan insya Allah harapannya bisa jadi yang sempurna, walaupun nggak ada yang sempurna. Pasti setiap kita itu punya kekurangan, tapi kita berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih. Kalau bahasa Nabi itu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah jadi ketika misalkan anak ada dulu itu, Abi kok kerja mulu sih katanya itu ya. Nah biasanya kalau sudah gitu kita letakkan handphonenya, kita letakkan segala apa, kita peluk.
maafin Abi anak gitu kan. Sekarang apa yang abang mau main ya kan. Dan itu yang kita lakukan dengan menggunakan bahasa hati gitu ya. Dan kadang ya itu tadi bisa juga istri yang negor gitu kan. Ini Abi bukannya pada saat lagi penjungukan nengokin anak, ngobrol sama anak, malah siapin aja materi ya kan? Ya terus Anda bilang, iya Mi, maafin Abi. Dan setelah itu kita lakukan recovery-nya. Masih ada waktu tersisa berapa menit ya kita ngobrol, kita peluk anak itu. Dan tiap anak memang punya pendekatan masing-masing. Ada yang senang diceritain, ada yang senang dengan interaksi fisik, kan ada bahasa cinta, bahasa cinta, love language ya. Jadi ada yang memang dia senang diberikan pujian, ada yang dia senang untuk sentuhan fisik, ya kan? Ada yang dia kemudian bahasanya diprioritaskan gitu ya, dan itu insya Allah itu works gitu. Gitu. Saya juga kalau minta judul materi mana atau materi ya, nantinya setelah ke pondok anak gitu lagi nganter gitu, so kayak padat banget jadwal antum. Jadi anak kadang kasihan juga nggak mau follow up yang terlalu berlebihan gitu loh. Jadi khawatir mengganggu juga waktunya. Ya aman, insya Allah. Karena kita tadi ya, Ana teringat satu kaidah dakwah itu, al-wajabat aksaru minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Dan Ana selalu membahasakan kepada istri dan anak-anak, mungkin Abi nggak punya banyak harta, mungkin Abi nggak punya banyak pangkat dan jabatan, tapi Allah titipkan beberapa kesempatan, bukan beberapa, bahkan banyak kesempatan untuk bisa belajar dan berbagi. Maka harapannya ketika kita berdakwah kepada sebanyak mungkin orang, bukan tidak mungkin anak kita juga didakwahi oleh orang-orang yang baik. Dan itu kan kisah salafun saleh kan banyak yang kayak gitu ya. Ketika kita mensibukkan diri dengan dakwah, maka insya Allah Allah pun juga akan menjaga anak-anak kita dalam nuansa dakwah yang terbaik seperti itu. Jadi jangan pernah merasa berat lah, falyafrahu insyaallah. Gitu masalahnya. Anak saya baru 1 tapi berasa luar biasa tuh. Ya berarti tinggal 7 lagi lah. Mudah-mudahan dia bisa nyusul ya kan. Amin insyaallah. Ustaz, kalau boleh tahu antum udah dari kapan Ustaz jadi trainer PPA? Trainer PPA itu Ana secara resmi di kelas PC itu kalau tidak salah Oktober 2019. Oktober. Nah itu kelas pertamanya di private kelas Medan. Yang menarik, Ana itu di PPA bukan langsung di PC, tapi justru malah di kelas kalau dulu namanya SSA, Spiritual Speaker Academy. Jadi kalau nggak salah waktu itu IG 4 di Bandung ya, ada melaunching Spiritual Speaker Academy. Nah itu kolaborasi antara PPA Institute dengan Akademi Trainer. Nah Ana kebetulan, memang bukan kebetulan, Ana adalah bagian dari Akademi Trainer waktu itu dengan Babe Jamil. Kemudian kita ada obrol-obrolan dengan para BOD dan para leader di PPA. Akhirnya kita create lah program itu. Dan saat itu Ana belum dilibatkan. Nah, akhirnya setelah ada SSA 1 itu Ana juga nggak datang. Tapi begitu SSA 2 itu Ana dikasih amanah dari Akademi Trainer untuk bawakan semua materi yang dibawakan oleh Babe Jamil, Ustadz Randy, sama Ustadz Adam Amrullah, sama Ustadz Boni. Itu kalau nggak salah kan ada 4 asatiz yang ngisi. Nah, tapi pas begitu yang batch kedua, kata Bu Sofi waktu itu, Bunda Sofi, Ustadz udah isinya antum aja sendiri katanya gitu. Dan ya padahal Ana kan ya itu tadi gitu kan, ya siapalah anak gitu kan. Nah akhirnya ya lihat video terus nanya langsung. Alhamdulillah setelah dari situ mulai ada beberapa kali interaksi di kelas-kelas di PPA. Dan menariknya gini, karena Heart Mastery yang sekarang ya kan, kalau dulu SSA, Spiritual Speaker Academy, kalau sekarang namanya Heart Mastery Training, itu adalah dapurnya rahasia para trainer. Kenapa trainer PPA itu dengan izin Allah bisa membawakan materi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam misalkan. Nah, jadi dari situlah Allah izinin belajar di PPA itu justru belajar dapurnya dulu. Nah, sampai kemudian ya dari BOD dalam hal ini kemudian ada yang bahasanya mengajak, walaupun ya sekali lagi Al-Fakir ngerasa nggak pantas atau belum pantas gitu ya. Dan ingat banget waktu itu kelas pertama di Medan, padahal waktu itu kelas banyak lagi agak declining. Pas giliran kita perform itu hampir 100 orang lebih.
Terus kita tanya, ini nggak salah kelas kan? Karena kelas newbie kok 100 Iya, orang kan pertama gitu. ya. Ya. Makanya kalau ke Medan, ya apalagi kalau ada sahabat-sahabat keluarga dari Medan, Masya Allah itu kenangan yang nggak terlupakan gitu ya. Karena ya kan kenangan pertama begitu indah ya. Iya. Wah, indah groginya, indah gemeterannya, Ampun. indah masih ngelihat materi itu gimana, ini harus dibawa kemana, grogi, nervous. Walaupun kita udah belajar, ternyata dalam prakteknya Tidak. ya perlu proses untuk pembiasaan. Istilahnya deliberate practice. Ya, perlu ada penambahan jam terbang, Allah pantesin, maka insya Allah itu yang kemudian hari ini didapatkan. Begitu, Mas. Masya Allah. Jadi pertanyaannya satu, tapi cerita sejarah ya. Betul Ustaz, bahkan saya baru tahu Ustaz. Jadi Oke. mungkin teman-teman juga baru tahu juga kan, belum kenal Ustaz secara lebih mendalam gitu ya. Nah, saya gali Ustaz di sini. Allah, Allah, oh. Wah, ini semakin digali agak berbahaya ini. Jadi selama pengalaman mengisi kelas Ustaz, Ya. apa suka duka? Atau lebih ke ya hal-hal yang membuat berbeda, berkesan lah. Apa ya? Yang paling pertama adalah ngisi kelas di PP itu bukan cuma sekedar ngisi kelas. Tapi itu kayak lagi muhasabahin diri. Maka kita nggak pernah bahasanya meletakkan kelas itu antara trainer sama peserta, enggak. Tapi kita membahasakan sebagai sahabat seperjalanan. Karena bisa jadi di kelas itu malah kita dapat ibroh itu bukan dari diri kita, tapi dari Peserta. ya dari teman-teman yang hadir, dari mereka yang kadang-kadang jauh-jauh, bahkan punya masalah-masalah yang Masya Allah gitu ya, luar biasa. Dan terkadang kalau sudah dengar masalah itu bukan masalah yang biasa, masalahnya itu yang lumayan kompleks. Ada yang besok, Ustadz ini besok, ini udah pilihan terakhir kami datang ke sini, kalau di sini kami nggak dapat solusi, kami mau cerai besok. Gitu. Udah mau ke kantor urusan agama. Alhamdulillah akhirnya terus kita dengan izin Allah, ba'da asarnya kita ajakin ngobrol, dan akhirnya ya mereka mau melakukan perbaikan islah. Dan akhirnya pas waktu kali kedua datang ke daerah beliau, waktu itu kan kelas pertama yang problem ini di Bogor, kemudian beliau padahal peserta dari Lampung. Nah pas begitu kita dapat amanah kelas di Lampung, ternyata beliau udah Masya Allah akrab, intim dengan pasangan, dan itu salah satu anugerah yang Masya Allah ya, semoga ini bisa mengalir jadi jariah gitu. Nah jadi kalau dibilang yang berkesan itu adalah kita lagi pakein cermin kita ke Allah gitu. Maka kita suka membahasakan cermin jernih. Kita lagi nggak sibuk lagi cari perhatian sama makhluk, bagaimana, tapi kita lagi kayak ngobrol diri gitu. Makanya kenapa kelas PPA itu bisa sampai 12 jam kurang lebih ya, atau 10 sampai 12 jam. Karena itu tadi, hakikatnya bukan semata kita lagi ngobrol dengan keluarga kita, tapi kita lagi ngobrol diri kita dengan Allah gitu. Makanya ketika kita doa, kemudian ketika kita minta sama Allah itu, ya justru kita yang pertama harus merasakan. Jangan sampai kita berharap, yang penting pesertanya pada nangis, bukan itu target kita. Target kita justru bagaimana mereka semakin kenal dan semakin cinta sama Allah, ya kan? Semakin jatuh cinta atau merasakan jatuh cinta kembali ke Allah. Dan ya yang paling Al-Fakir rasakan adalah begitu kemudian Allah izinin itu bisa hadir di kelas, kadang ada jumlahnya di bawah rata-rata, kadang ada di atas rata-rata, dan akhirnya setelah jalan nggak melihat lagi mau berapa orang, bismillah. Mau dia 15 orang atau 10 orang, kemudian dengan yang 50 atau hampir mendekati 100 sama aja. Sama aja, maksudnya kita akan berikan yang terbaik sesuai dengan porsinya. Ya, dan itu tadi ketika kita sudah mulai masuk hari-harinya itu kan, kalau bahasa Ustaz Randy udah kayak nyiapin diri gitu kan, nyiapin diri, jangan sampai bahasanya ya tadi kita akan diuji dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu yang membuat materi PPA itu nggak cuma sekedar manisnya cocote trainer gitu ya, bukan manisnya cangkemnya trainer, enggak. Ya, dan mudah-mudahan Allah jagain selalu niat-niat kita dalam kelas itu agar semakin tadi mengenal Allah, jatuh cinta kembali ke Allah, dan kemudian siap menjadi employee of Allah. Itu Mas. Kemana Ustaz paling jauh Ustaz? Ngisi training Ustaz? Ke pedalaman mana? Jalur darat dan Kalau yang paling jauh Timika.
Timika. Dan insya Allah kemarin ketemu ada seorang sahabat di Los Angeles ya. Jadi beliau asli Indonesia, lagi ada ziarah sebentar ke Indonesia. Terus beliau bilang, Ustaz, nanti mudah-mudahan kalau pandemi ini sudah berlalu, Ramadan tahun depan di-invite lagi ke US. Dan kita bilang, insya Allah, Bang, nanti izin kita sampaikan materi-materi training. Siap, kata beliau. Gitu. Mudah-mudahan bisa kita tembus sampai ke US, insya Allah. Dan intinya, ya dengan di PPA itu akhirnya kita punya banyak saudara. Nah itu yang nggak bisa dilupakan juga. Karena begitu banyak saudara, alhamdulillah makanan apa aja akhirnya kita kenal. Minimal durian itu di daerah Sumatera itu dan Sulawesi itu agak terkenal ya kan. Tapi semata-mata bukan karena durian ya, tapi begitu udah ngumpul bareng gitu dengan teman-teman dan kita ngobrol, itu yang mahal, Mas. Dan itu yang dirasakan termasuk di antara yang mahal ketika kita kemudian ngumpul bareng dengan keluarga kita di daerah. Gitu. Ustaz, jadi nyambung ke materi-materi antum, Ustaz, yang banyak membahas tentang hati, Ustaz. Jadi mungkin ada banyak pertanyaan gitu, atau ada saya pribadi gitu ya. Bagaimana sih kita menjauhkan diri dari penyakit hati gitu ya? Bagaimana kita menjaga hati kita untuk senantiasa selalu kita bersihkan lah gitu, Ustaz. Kayak tadi hati kan merupakan cermin ya, Ustaz ya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau udah bicara hati nih pakai lafaz basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena jangan sampai hati ini terkotori dengan hal-hal yang ya keinginan-keinginan diri yang kadang-kadang itu nggak tahu diri gitu. Keinginan-keinginan diri yang kadang-kadang nggak tahu diri, akhirnya buat jadi orang lupa diri. Nah itu kan bahaya. Dan agar kita nggak lupa diri, tahu diri, dan kita bisa mengenal diri, ternyata dimulai dari hati. Makanya kenapa kemarin kita mengawali kelas AHA mentoring itu dengan finding your AHA. Karena banyak orang, dia tahu ada hatinya di dalam tubuhnya, tapi dia nggak kenal, berjarak dengan hati dia. Bahkan dia nggak ngerasa hati itu bisa menjadi pusat driven, center of driven kebaikan ataupun keburukan yang dia dapatkan di dalam hidup. Cuma salah satu yang kalau ditanya gimana cara Al-Fakir bahasanya untuk jagain hati itu, di antara sekian resep itu, hati itu adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Ya, jadi seseorang itu dilihat kebaikannya, kemuliaannya, ketinggiannya itu bukan semata-mata tentang atribut titipan yang Allah berikan di dunia ini, tapi adalah daripada atribut hatinya. Dan bicara tentang atribut hati ini, ketika hati ini tidak diurusi dengan baik, bahasanya Allah tuh bahasanya memalingkan pandangannya. Sehingga apa ukuran kalau seseorang itu Allah memalingkan wajahnya atau memalingkan pandangannya dari hamba Allah tersebut? Maka akan dibiarin dia melakukan hal yang sia-sia dan tidak manfaat. Maka itu tadi, ya, kita berupaya gimana salah satu jaga hati, ya kita kenali ilmu tentang hati. Yang kedua, kita sibukkan hati ini dengan kebaikan. Karena sibuk kebaikan-kebaikan, maka hati ini akan mendorong kepada kondisi-kondisi yang dimana kita ngerasakan, udahlah nggak apa-apa sih, nggak harus kayak gitu-gitu amat. Tapi lama-lama nanti bilang, udahlah dosa-dosa sedikit nanti masih bisa tobat. Sehingga itulah kenapa harusnya kita perlu memiliki ritme di dalam kebaikan itu yang terus-menerus. Ya, dan yang ketiga, ya berkumpul sama orang-orang yang punya kebaikan hati. Nah termasuk kalau kita kumpul sama guru-guru seperti hari ini, itu alhamdulillah tuh ngerasa ya tercharge juga gitu ya. Kita ngelihat wajah orang-orang soleh itu, insya Allah ikutan tercharge hatinya gitu ya. Ngelihat wajah Mas Rahman itu ya. Ya kenapa? Karena ya itu tadi, karena kan kita saling mempengaruhi. Kalau kita ada di circle yang nggak baik, itu pasti sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi. Ibarat bergabung dengan tukang penjual minyak wangi atau pandai besi kan gitu. Dan kalau memang kita bisa memilih dekat dengan penjual minyak wangi, kenapa kita harus sibuk ke tempat pandai besi? Gitu. Jadi Ustaz, kalau baper itu sebenarnya gimana Ustaz? Ya, baper itu kan dua bagian. Ya, yang positifnya itu ada baper, ya yang satunya lagi juga baper negatif. Kalau baper negatif itu kan bawa perasaan. Segala sesuatu itu bawa rasa, tapi rasanya itu bukan rasa-rasa yang positif.
rasa-rasanya itu yang kebalikan dari hati yang sehat. Karena kan kita suka sampaikan di kelas itu, ciri orang kalau hatinya nggak sehat itu gimana? Di antaranya ya suka marah-marah, emosian, terusnya termasuk julid, bakhil, medit, kuret, ya kan? Terus termasuk tadi baper. Kalau ibadah juga pengennya buru-buru dan bahasanya nggak ada rasa di dalam munajat ataupun kebaikan-kebaikan ibadah yang ia lakukan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita men-scanning, wah kita lihat nih, ada nggak hati kita di sini kan? Kalau bahasa Syekh Ibnul Qayyim itu, lihatlah hatimu di 3 tempat. Pada saat dengerin baca Quran, pada saat dia sholat, atau kemudian di saat dia atau bermunajat, atau yang ketiga adalah pada saat dia berada di majelis ilmu. Tapi kalau kita nggak dapetin hati kita di situ, bahasanya mintalah kembali kepada Allah hati yang baru. Karena pada saat itu hatimu nggak bisa lagi dipakai. Nah, jadi kalau sudah bicara kayak begitu kan, ya kita berharap bahwa hati ini ternyata aset yang perlu kita jagain. Karena jangankan kita, Nabi Ibrahim saja minta sama Allah. Nabi Ibrahim minta sama Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara itu, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan hari di mana kelak engkau akan bangkitkan kami. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang kami miliki waktu di dunia dan bangga-banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu denganmu ya Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Dan hati yang salim itulah yang baper positif. Yaitu apa? Bawa peran di dalam hidup. Bawa peran-peran kebaikan di dalam hidup. Bawa peran sebagai hamba Allah. Bawa peran sebagai khalifatullah fil ard. Bawa peran sebagai seorang da'i. Maka insya Allah dia nggak akan jadi bawa perasaan yang negatif. Jadi baper yang positif aja. Jadi cara menyikapi bapernya tadi tergantung bagaimana reaksinya, Ustaz ya? Betul. Respon. Artinya tidak ada masalah ketika seseorang itu baper, Ustaz ya? Sejauh tidak membahayakan orang lain dan tidak menjauhkan dia dari Allah, ya nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa itu selama dia kemudian sadar dirinya melakukan itu tidak baik, kan akhirnya dia akan kembali lagi. Dan mungkin dia masuk di wilayah zalimu li nafsi. Tapi kalau dia sadar, dia akan masuk di muktasid. Dia akan melakukan kewajiban-kewajiban, dan akhirnya semakin dia lebih sadar, maka dia akan menjadi sabiquna lil khairat. Dia akan menjadi orang yang senang untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Jadi kenapa kalau ada orang yang katakanlah bisa jadi bom waktu, Ustaz? Oke. Jadi ganjilan tisu gitu, Ustaz. Itu biasanya kenapa, Ustaz? Karena dia nggak selesai di perasaannya. Ya, jadi ada contoh gini ya. Ya, kalau misalkan Mas Rahman boleh pegang apa namanya? Pegang apa namanya ini? Sedotan. Ya, straw. Nah, sekarang coba tolong luruskan tangannya seperti ini. Oke. Kemudian pegang ini, ya. Nah, kira-kira kalau megang kayak gini berat atau ringan? Ringan. Ringan ya. Oke, nanti Anda minta 12 jam. Jadi berat, Ustaz. Jadi berat. Padahal pertanyaannya, ini berat apa enggak? Enggak. Straw ini berat enggak? Enggak. Tapi kenapa jadi berat? Karena lama durasi nahannya. Nahan atau megangnya? Megangnya. Oke, kalau begitu supaya nggak jadi berat gimana? Lepaskan. Coba lepasin. Lepaskan. Oke, kira-kira tangkap ya maksudnya ya. Hari ini yang buat seseorang hidupnya berat karena ketika masalah yang sebetulnya nggak berat-berat amat, tapi dia pegangin kuat-kuat bahkan dalam waktu yang lama, sehingga akhirnya apa? Beban pikiran, mikirin orang lain dan sebagainya. Bahasanya tadi kita mikirin dia, tapi dia nggak mikirin kita. Capek nggak sih gitu kan? Tapi kita tetap pegangin tuh, ngarep-ngarepin wah dia bakal minta maaf nggak nih sama saya gitu. Dan akhirnya itulah tadi, ketika dia nggak melepaskan, ini akan jadi bom waktu. Artinya bom waktu, dia akhirnya dia akan gunakan tangan ini untuk memukul orang dengan apa yang menjadi tanggung jawab ataupun menjadi beban masalah dia itu. Tapi kalau dia lepaskan, sebetulnya sesimpel itu hidup. Ketika kita lepaskan ganjalan tisu kita sama orang lain, maka ternyata indahnya hidup berlapang dada itu di situ. Kadang-kadang kita overthinking. Nah, itu tadi. Yang menyebabkan orang menjadi meledak dalam emosinya itu karena dia nggak selesai di hatinya, tapi dimasukkan ke dalam pikirannya. Kan kita suka nanya di kelas tuh, kalau ada masalah, mana respon yang pertama kali kita lakukan? Dipikirin apa dizikirin? Pikirin. Pikirin.
Setelah dipikirin selesai nggak masalahnya? Enggak. Terus dipikirin atau dizikirin? Pikirin lagi, betul kamu jawab itu kan? Dan itulah kenapa banyak orang hidupnya tuh capek. Karena apa? Ketika mikirin itu dia lagi pegangin masalah itu terus. Padahal ketika dia zikir, dia lepaskan masalah itu, dia minta, ya Allah, hamba sedang menghadapi masalah. Dan ini kan bahasa kita me time. Me time, lihat setelah menjeda sejenak antara kita dengan diri kita, menanyakan 3 pertanyaan dasar, terus nanya, apa ya Allah pesan cinta yang kau berikan di balik masalah itu? Dan ketika akhirnya, oh ternyata masalah itu hadir, kenapa orang itu kok nggak baik sama kita, kenapa kok dia melakukan keburukan sama kita, ternyata kita dulu pernah melakukan yang tidak baik kepada dia atau kepada orang lain. Dan akhirnya apa? Kita kan bertobat. Karena kalau sudah bertobat kan enak. Ujungnya apa? Ridho. Kalau sudah ridho, Allah pasti kasih yang lebih baik. Nah, sehingga ketika ada seseorang itu kok bisa meledak emosinya, karena dia megangin masalah itu dengan pikirannya. Sehingga lepaskan, riliskan pikirannya itu, agar kemudian hatinya yang mengambil alih, untuk kemudian ditawajuhkan hanya kepada Allah, ingat sama Allah, kenal sama Allah, maka Allah akan membimbing hati ini, agar memandu pikirannya menghasilkan solusi-solusi terbaik yang Allah izinkan. Nah, tapi kalau kita bahasanya positive thinking saja, akhirnya ujungnya overthinking. Maka kenapa di PP itu lebih mengedepankan positive feeling, selesaikan dulu di wilayah hatinya. Kalau di wilayah hatinya sudah terkoneksi dengan Allah, dengan sendirinya positive thinking itu akan hadir. Tapi kalau positive thinking nggak hadir, itu sama kayak apa namanya, nanam bom waktu itu, dipedet sampai akhirnya, artinya gini, contoh pandemi. Wah, kok bisnis saya gagal ya, tapi kemudian dia atau anak saya kok begini ya, pasangan saya kok begitu ya. 1 kali, 2 kali masih bisa diterima, 3 kali mungkin ini besok udah bisa berubah. Artinya apa? Positive thinking. Tapi dalam hatinya, lama-lama kesel juga. Itu yang kemudian akhirnya menyebabkan satu waktu dia nggak sanggup lagi nahan, benteng penahannya lepas, maka apa yang sudah ditanam sekian tahun itu akhirnya bisa menjadikan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan bahkan menjadi penyesalan berkepanjangan. So, ya lepasinlah ganjalan tisu. Kelihatan ada wajah-wajah ganjalan tisu yang belum selesai. Nggak boleh lama-lama, jangan sampai jadi ganjalan pintu. Jadi gimana secara membedakan positive thinking dan positive feeling, Ustaz? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Langsung aja saya ya. Nggak apa-apa, kan kadang-kadang kita akhirnya setelah berbicara itu kecermin hati kelihatan. Iya, bener. Nah, jadi Mas Rahman ini ngasih satu kondisi yang real ya, real condition. Jadi kalau bahasakan positive feeling itu kan kuncinya dari poin 3, pola pertolongan Allah, ya, yaitu husnuzon. Husnuzon itu nggak bisa kalau kita cuma berdasarkan pikiran. Nah, kan kalau tadi berdasarkan pikiran, melihat sebuah masalah, dia di dalam pikirannya, ya ini paling besok selesai lah, gitu kan. Oh dia pasti besok minta maaf nih, atau oh dia akan melakukan yang lebih baik ke kita gitu. Nyatanya enggak. Apa yang terjadi? Kecewa. Tapi lihat ada seorang sahabat yang dia datang, bahasanya kata Rasulullah, sebentar lagi ahli surga mau datang nih. Dan ternyata dia datang. Ada sahabat penasaran, ikut di rumah orang ini sampai 3 hari 3 malam. Singkatnya dilihat biasa aja, amalannya biasa aja. Tapi ketika ditanya apa yang menyebabkan Rasulullah bisa menyebutkan itu, ada satu amalan dia bilang, sebelum saya tidur, saya kemudian memuhasabahi. Dalam 1 hari ini, ada nggak orang yang saya sakiti, kemudian agar kalau memang ada yang membuat orang tersakiti atau terzolimi, besok saya niatkan untuk minta maaf sama dia. Tapi kalau ada dalam 1 hari yang saya lewati ini, ada mereka yang berbuat tidak baik dengan saya, maka bahasanya apa? Saya sudah maafkan dia walaupun dia belum minta maaf. Dan orang yang kayak begini, hidupnya itu tenang. Karena apa? Dia damai di perasaannya, maka akan membimbing daripada pikirannya. Tapi kalau dia bawa di pikirannya damai, tapi hatinya enggak, chaos, nah itu, maka yang terjadi adalah overthinking. Akhirnya jadi overwhelmed di dalam kehidupannya. Apalagi dalam kondisi kita yang sekarang sudah mau tahun 2023 ya, yang katanya kiamat dunia, resesi global, ada ketakutan-ketakutan.
Dan Anda jadi ingat itu ya, Mas Rahman. Ungkapan dari Ibnu Sina, postulat Ibnu Sina itu. Al-wahmu nisfudda. Ya, al-wahmu nisfudda wal itmi'nan nisfuddawa was sabru bidayati syifa. Jadi delusi, ketakutan, kekhawatiran itu adalah setengah dari sakit. Ketenangan adalah setengah dari obatnya. Tapi sabar adalah kunci awal hadirnya kesembuhan. Dan kalau kita bilang tadi, banyak orang tuh takut. Dan memang hari ini, masa iya Allah nggak ngasih kita hidup? Sementara dabah aja, itu kan ada binatang namanya dab ya. Dab itu kayak biawak. Kalau di gurun itu, dia makan ini kan ya, makan tanam-tanaman, herbivora, jadi bukan karnivora. Dan itu halal dimakan. Ya, cuman waktu Rasulullah dihidangkan dab ini, Rasulullah nggak makan gitu ya. Nah, intinya apa? Karena Allah membahasakan dalam Quran surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah setiap yang bergerak melata, dabbah ya. Dabbah itu yang bergerak apapun yang melata di atas muka bumi ini, Allah jamin rezekinya. Nah, tadi balik kalau anak, kok anak banyak Ustaz tambah nggak takut rezeki. Salah satu dasarnya ayat ini. Allah sudah kasih rezeki, Allah pasti sudah menyiapkan paket dalam rezeki itu. Allah kasih kita masih hidup, maka selama kita berpegang kepada Allah, maka harusnya nggak ada kekhawatiran yang kita takutkan. Yang kita takutkan kalau kita itu tadi Allahnya memalingkan wajahnya dari kita dan kita nggak dikasih lagi kebaikan sama Allah. Dan inilah yang bahasanya kita perlu melatih positive feeling supaya kita bisa menghadirkan positive thinking yang berkualitas. Tapi kalau positive thinking belum tentu dia bisa menghasilkan positive feeling yang berkualitas. Kenapa? Berbahagialah kalau kata para hukama itu yang menjadikan akal itu sebagai tawanan hati. Tapi meranalah orang yang menjadikan hati sebagai budak dari akalnya. Seperti itu. Terus gimana secara menyikapi teman-teman yang di usia 25-26 ya, kita menyebutnya quarter life crisis gitu ya. Ada rasa insecure, ada rasa kekhawatiran tentang masa depan gitu ya, tentang jodoh, karir gitu Ustaz. Itu sebaiknya gimana Ustaz buat teman-teman yang di luar sana Ustaz? Kalau ditelusuri lebih detail, hal mendasar apakah seseorang itu merasakan quarter life crisis? Perbandingan Ustaz kayaknya. Membandingkan pencapaian orang itu Ustaz. Membandingkan pencapaian orang. Oke. Lalu hal terburuk apa kalau dia nggak sesuai dengan apa yang dia bandingkan itu? Omongan keluarga, tetangga, teman-teman. Artinya dia lebih sibuk dengan omongan orang lain terhadap dirinya. Betul. Sementara kalau dikembalikan, mana yang lebih dikhawatirkan? Omongan orang lain atau pandangan Allah di dalam hidupnya? Jadi kalau ya Anda tanyakan ke Mas Rahman, kalau misalkan dalam posisi seperti itu, apa jawab Mas Rahman? Mana yang lebih dikhawatirkan? Pandangan orang lain atau pandangan Allah? Pandangan Allah. Artinya, ketika seseorang itu jauh dari Allah, apapun itu namanya, quarter life crisis, ya, kemudian insecure, itu terjadi karena apa? Dia nggak kenal Allah. Dia nggak punya ketersambungan hidupnya dengan Allah. Dia nggak tahu about their mission in their life. Apa yang dia sedang lakukan di atas muka bumi ini, dari mana dia, sedang apa dia, mau kemana dia, itu nggak terjawab. Karena ketika dia bisa menjawab minimal 3 pertanyaan dasar itu, dari mana, sedang apa, mau kemana, maka itulah dia akan tahu apa yang menjadi maksud di dalam hidupnya, purpose di dalam hidupnya, meaning dari hidupnya. Karena ketika orang udah tahu meaning, apakah ada masalah dengan keadaan yang nggak sesuai harapan? Betul, nggak ada masalah. Seorang pelari ya, ada pernah itu Anda lihat itu, tarik hamstring, cedera hamstring.
Itu tahun berapa ya? Waktu itu ada videonya di medsos lah itu. Tapi kemudian dia jatuh, dan kemudian begitu dia jatuh, tiba-tiba datang ada seorang laki-laki menggotong dia. Bahasa nawarin, mau keluar nggak? Nggak. Dia bilang, saya harus selesaikan ini. Dia harus selesaikan ini. Dan akhirnya sama laki-laki itu akhirnya dipapah, sampailah dia di situ. Maka standing applause tuh kan dari seluruh stadion. Pertanyaannya, siapa laki-laki itu? Itu adalah ayahnya. Dan dia punya meaning bahwa hidup ini adalah bagaimana dia bisa mencapai pencapaian itu. Maaf. Walaupun dia bahasanya tidak mencapai prestasi terbaik, tapi dia sampai di garis finish. Dan buat dia, itulah di antara pemaknaan pertandingan. Artinya, kalau dia sudah punya makna, apapun yang dia lakukan atau yang dia dapatkan tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan tetap berupaya untuk mencapai itu dengan sekuat tenaga. Nah, kalau orang-orang yang insecure, kenapa? Karena tadi, ketika cedera hamstring, dia udahlah, minggir aja lah, nggak usah lagi kelanjutin pertandingan. Padahal hidup ini kan, life must go on. Ketika kita hari ini terjebak di insecure, crisis, maka kalau sudah sadar, lakukan treatment, lakukan perbaikan, lakukan recovery, supaya hidup ini akhirnya bisa berjalan lebih baik.